Di bangku cadangan, para pemain Shohoku melompat, mengacungkan tangan, meneriakkan sorak yang menggema seperti genderang perang usai. Pelatih Anzai, yang biasanya tenang, kali ini berdiri, senyum menggantung di wajahnya yang penuh kebanggaan. Di tribun, para pendukung meledak dalam euforia. Mereka merayakan seolah tak ada kemungkinan lain, Shohoku telah memenangkan pertandingan. Tangan-tangan terkepal ke udara, sorak-sorai membahana, memenuhi ruangan dengan keyakinan yang nyaris angkuh. Waktu yang tersisa tak cukup, pikir mereka. Skor takkan berbalik. Di tengah lapangan, Akagi berdiri tegak seperti tembok yang tak tergoyahkan. Matanya menatap papan skor dengan ketenangan seorang kapten yang yakin bahwa Shohoku akan memenangkan pertandingan. Tak ada lagi yang bisa merusak akhir yang sudah ditulis. Mitsui mengangkat kedua tangan, wajahnya bersinar dengan keyakinan seorang penembak yang telah menutup cerita. Sementara Miyagi berlari kecil dengan ekspresi puas, dadanya naik turun oleh adrenalin kemenangan yang sudah mereka genggam. Mereka percaya, pertandingan telah berakhir, meski peluit belum terdengar. Tiga pemain kunci Sano serempak menatap papan skor. Angka itu mencolok, 77-76. Waktu tersisa hanya 22 detik. Tapi bagi mereka, peluit akhir belum berbunyi, dan itu satu-satunya alasan untuk tetap bertarung. Dalam diam, otak mereka berpacu, mengutak-atik kemungkinan, mencari celah yang nyaris tak ada. Sementara itu, suara sorak dari tribun pendukung Shohoku menggema. Meriah. Kemenangan sudah mereka rayakan, menganggap waktu tak lagi penting. Suasana lapangan mulai condong sepenuhnya pada Shohoku. Di sisi lain lapangan, Minoru dan Mikio berdiri terpaku. Sorakan lawan makin keras, dan keyakinan mereka makin tipis. Tatapan mereka kosong, terseret ke pusaran ketidakpercayaan. Mereka tak sanggup membayangkan kebangkitan dalam sisa waktu yang begitu sempit. Para pemain cadangan lainnya tak jauh berbeda. Kepala tertunduk, wajah muram. Di tribun, para pendukung Sano bungkam. Warna harapan di mata mereka memudar perlahan. Tak ada yang berbicara, hanya diam yang berbicara banyak. Di pinggir lapangan, pelatih Domoto berdiri kaku. Matanya tajam menatap jam waktu yang kian menipis, tapi pikirannya buntu. Semua strategi telah habis. Kini, ia hanya bisa berharap pada keajaiban yang belum tentu datang. Bola kembali mengalir di lapangan. Sano bergerak cepat, menyerbu wilayah pertahanan Shohoku dengan determinasi yang menembus batas. Bukan hanya angka yang mereka kejar, tapi juga detik-detik terakhir yang terus menggerus harapan. Waktu berjalan seperti pisau tajam, mengikis peluang. Di tribun, para pendukung Sano menahan napas. Tak satu pun suara terdengar, hanya sorot mata tegang yang mengikuti laju serangan. Di balik diam itu, harapan menggantung rapuh, menanti satu keajaiban. Sementara itu, di sisi Shohoku, Sakuragi berjuang menahan rasa sakit yang tak lagi bisa dia sembunyikan. Langkah kakinya berat, tubuhnya tak lagi mampu menyesuaikan irama permainan. Bahkan Mikio, yang sejak awal tertinggal, kini melampaui gerak lambat Sakuragi yang tertatih menuju pertahanan. Dari bangku cadangan, pelatih Anzai mengamati dengan cermat. Sorot matanya tajam namun tenang, lalu memberi isyarat pada Kogure. Pergantian harus dilakukan, saat melihat Sakuragi sudah tak sanggup lagi bertahan. Kogure berdiri dan melangkah menuju meja ofisial, bersiap menggantikan rekan yang telah mengorbankan segalanya. Di saat bersamaan, pandangan pelatih Domoto terarah pada pergerakan itu. Seketika ia tersentak sadar, Sano masih menyimpan satu kartu terakhir, satu timeout yang belum digunakannya. Dengan tajam, pelatih Domoto mengamati kondisi Sakuragi. Ia tahu, pemain itu telah melampaui batas tubuhnya. Keletihan mencengkeram, ditambah cedera yang membatasi setiap gerakannya. Di matanya, Sakuragi bukan lagi ancaman, hanya bayang-bayang di lapangan. Dalam hitungan taktis, Shohoku kini seperti bermain dengan 4 pemain. Tak ada ruang untuk pergantian. Kedua pelatih terdiam di sisi lapangan, wajah mereka membeku oleh ketegangan yang memuncak. Tak ada kata yang bisa mewakili ketar-ketir di detik-detik penentu. Di lapangan, Fukatsu menggiring bola. Tubuhnya ringan, matanya tajam. Miyagi berdiri di hadapannya, siap menutup setiap celah, berusaha keras menghalau pergerakan Sano masuk ke jantung pertahanan Shohoku. Tiba-tiba Fukatsu mengangkat tangan kiri sembari mengepalkannya, mengisyaratkan bahwa dirinya akan segera mengakhiri pertandingan ini. Sawakita dan Kawata menangkap kode itu tanpa ragu.
Waktu menunjukkan 12 detik tersisa. Kawata bergerak cepat, menyapu jalur Rukawa dengan tubuhnya. Sebuah layar hidup terbentuk. Rukawa tersendat sepersekian detik, dan dalam celah itulah Sawakita menerobos, lepas dari kawalan Rukawa, melesat menuju pertahanan Shohoku dengan langkah penuh keyakinan. Para pemain Sanoh menegang. Jantung mereka berdentum kencang, adrenalin memuncak saat celah besar terbuka di lini pertahanan Shohoku. Di tengah gemuruh stadion, momen itu muncul secepat kilat, dan hanya mereka yang mampu melihatnya. Shohoku terguncang. Mereka lengah, kehilangan kewaspadaan akibat gerakan tiba-tiba dari dua pemain lawan. Dalam sekejap, formasi mereka terbelah, menyisakan ruang lebar yang tak seharusnya ada. Dari tribun, sorot mata pelatih Domoto menajam. Ia menyaksikan dengan dingin, bagaimana anak asuhnya menembus penjagaan Shohoku, manuver cerdas yang dirancang dengan sempurna. Fukatsu tak ragu, ia menangkap peluang itu dan segera mengirim bola ke samping dengan kecepatan dan ketepatan mutlak. Miyagi membaca niat Fukatsu, namun sepersekian detik itu terlalu mahal. Gerakannya terlambat, dan bola lolos dari jangkauan tangannya. Di sisi lain, Rukawa menyambar maju. Ia menembus kawalan Kawata, berlari sekuat tenaga, matanya terkunci pada satu sosok di depannya, Sawakita. Bola kini berada di tangan Sawakita, hasil umpan presisi dari Fukatsu. Ia menguasainya dengan tenang, siap menerkam ruang terbuka. Rukawa berdiri menghadangnya. Sorot matanya tajam, tubuhnya siap menghentikan laju sang bintang. Namun Sawakita tak berhenti. Dengan kecepatan dan kelincahan luar biasa, ia menggoyang pertahanan terakhir Shohoku, melewati Rukawa dan menyusup lebih dalam ke jantung pertahanan. Langkah Rukawa terhenti, tertipu oleh manuver licin Sawakita. Saat ia menyusuri sisi kiri untuk mengejar, Sawakita justru berbelok ke kanan, membuka jalur bebas tanpa satu pun pemain Shohoku menghadangnya. Sawakita melaju, cepat dan tenang. Matanya menangkap peluang emas, ia berdiri sendirian, tak terjamah, seakan waktu memberinya ruang untuk bernapas. Tiba-tiba, di tengah lari cepatnya, ia berhenti mendadak. Tanpa ragu, tubuhnya melesat naik, melompat tinggi ke udara. Bola terangkat di atas kepala. Sementara lengannya bersiap mengeksekusi, matanya menghitung jarak, mempertimbangkan sudut, dan menakar presisi dalam satu tarikan napas. 10 detik tersisa. Waktu berjalan lambat. Dari bangku cadangan Shohoku, para pemain membelalakkan mata, tubuh mereka membeku dalam ketegangan mencekam. Wajah-wajah pucat mendominasi. Sementara itu, pelatih Domoto berdiri kaku, matanya tajam menatap setiap detik yang berlalu. Di dalam pikirannya, hanya satu harapan mengambang, kemampuan Sawakita akan mengubah segalanya. Satu tembakan ini, satu angka penentu, untuk membalikkan keadaan. Sesaat sebelum bola terlepas dari genggaman Sawakita, Rukawa melesat naik. Tubuhnya menukik tajam, tangan terulur maksimal, berusaha mematahkan tembakan itu. Di sisi lain, Akagi bereaksi cepat. Refleks nalurinya membuatnya ikut meloncat, menghadang dengan tangan besar yang menjulang tinggi ke arah bola. Dua penjaga terakhir Shohoku telah melompat, mempertaruhkan segalanya dalam satu gerakan penuh keyakinan. Namun semua sia-sia. Bola lepas dari tangan Sawakita, meluncur mulus menembus celah di antara dua raksasa yang gagal menghentikannya. Angin di dalam stadion terasa membeku, saat bola membelah udara, mendekati ring Shohoku dengan ketepatan mematikan. Di atas udara, tubuh Rukawa dan Akagi malah bertabrakan. Dentuman di udara itu mematikan momentum mereka, membuat keduanya mati langkah tanpa daya. Di bangku Sanoh, wajah para pemain membeku, mata mereka tertuju pada bola, napas tertahan, menunggu hasil akhir. Sementara dari sisi Shohoku, ekspresi tegang menyelimuti wajah pelatih dan pemain. Harapan tipis menggelayut dalam diam, mereka hanya bisa berharap, tembakan itu meleset, meski kenyataan kian mendekat, tanpa belas kasihan. Bola melayang di udara, bergulir pelan namun pasti, sementara di bawahnya seluruh pemain dari kedua tim hanya bisa menatap, diam, menahan napas, mengikuti lintasannya yang menentukan. Detik demi detik berlalu, bola semakin dekat ke ring Shohoku, lalu tanpa gangguan, masuk mulus ke dalam jaring. Keheningan mendadak pecah oleh keterkejutan. Akagi, Rukawa, dan para pemain cadangan Shohoku terpaku, mata mereka membelalak tak percaya melihat angka kembali berubah di papan skor. 77-78.
Sanoh kembali unggul. Sawakita meledak dalam euforia. Ia mengepalkan tangan, berteriak lantang, meluapkan kepuasan atas aksinya yang dingin dan presisi. Dari tribun, gelombang suara kembali bergemuruh. Para pendukung Sanoh yang sempat terdiam, kini kembali bersorak liar, menggelegar bersama momentum yang kembali berpihak. Sorakan itu menggema keras, mengukuhkan dominasi Sanoh yang sekali lagi merebut kendali pertandingan di saat-saat krusial. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.